Assalamualaikum Sobat Purwastu. Hari ini jumpa lagi dengan saya Budila dalam program podcast SDN Purwantoro 1 Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang ramai diperbincangkan di berbagai sosial media. Tapi hari ini saya tidak sendirian. Saya akan mengundang bintang tamu kita, salah satunya dari tim TPPK, yaitu Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang akan diwakili oleh ketuanya, yaitu Bapak Rocky. Silakan Bapak Rocky. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bapak. Ini mikrofonnya di sini. Silakan. Oke. Iya. Terima kasih. Nah, bagaimana Bapak Rocky? Kabarnya hari ini sehat? Baik, kabar saya sehat sekali. Alhamdulillah. Nah, Pak Rocky, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kerja dari tim TPPK di sekolah, karena kan semakin hari semakin marak kasus pembulian di sekolah kita. Kalau sekolah kita alhamdulillah tidak ya Bapak ya. Iya, alhamdulillah Insya sekolah Allah kita tidak ya, tapi di berbagai sekolah itu mungkin ada kegiatan yang mengarah ke pembulian, begitu Bapak Rocky. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan kupas tuntas bersama dengan Bapak Rocky. Nah, tapi Bapak, kira-kira di sekolah kita itu kan kalau misalkan ada tim seperti ini, butuh dari siswa atau tidak menurut Pak Rocky? Iya, sebetulnya kalau tim PPK, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, itu tidak ada unsur siswa. Ya, unsurnya itu kan ada 4, yaitu ada guru, yang kedua ada tenaga administrasi, yang ketiga ada komite sekolah, yang keempat ada wali murid. Oh, dari wali murid. Iya, betul sekali. Salah satu dari orang tua di SDN Purwantoro 1. Nah, kalau untuk dari siswanya sendiri Pak Rocky, kira-kira ada atau tidak sih sebetulnya dari sekolah kita sendiri itu untuk membantu begitu supaya anak-anak itu tidak sampai ada tindakan yang mengarah ke pembulian? Iya, betul. Memang ada siswa yang berperan, tapi itu termasuk dalam salah satu program tim PPK. Oh, program. Betul jadi sekali. Bukan termasuk yang masuk di timnya ya Bapak ya, tapi betul, sudah masuk di programnya begitu. Ya, bukan masuk tim ya, bukan unsur-unsur tim, tapi sudah masuk di program. Program, baik gitu ya. Bisa kita undang ya Bapak ya, tim dari... Oh, boleh. Ya, kita punya kadernya ya, kader anti bullying. Kita punya kader gitu ya. banyak, tapi Sobat Purwastu, kita undang bersama-sama tim anti bullying ya, kadernya betul. Ya. Apakah ini masing-masing kelas Bapak? Iya, sebetulnya kalau masing-masing kelas sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga saya mengajak beberapa siswa yang menjadi tim kader anti bullying. Baik, kalau banyak nanti nggak cukup gitu ya tempatnya ya Bapak ya. Jadi beberapa saja begitu ya Sobat Purwastu. Mari kita undang bersama kader anti bullying. Silahkan masuk. Pak Rocky, kita bisa bergeser dulu ya di pinggir biar Ananda bisa duduk. Baik. Silakan duduk di tengah ya. Nah, kita kenalan dulu nih sama kader anti bullying kita hari ini. Siapa sajakah? Mulai dari yang paling ganteng dulu nih. Ada Mas siapa ini? Perkenalkan, nama saya Ilafi Gel Gemilang dari kelas 6B. Dari kelas 6. Mas siapa tadi Mas? Mas Giel. Iya, Mas Giel. Lanjut nih yang ke tengah. Yang cantik. Perkenalkan, nama saya Farin dari kelas 4B. Dari kelas 4B, Mbak Farin. Ya, terus yang paling ujung sini cantik juga. Perkenalkan, nama saya Elvina. Saya bisa dipanggil Vina dari kelas 5C. Oke, baik. Ada Mas Giel, ada Mbak Farin, dan ada Mbak Elvina yang akan menemani kita pada hari ini. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Pak Rocky. Sebetulnya bullying di sekolah dasar itu apa sih Pak gitu? Dan bagaimana cara kita mengenali
oh ini bullying, oh ini bukan bullying begitu. Baik, mungkin bullying dulu ya. Berkaitan dengan bullying, bahwa bully itu termasuk salah satu kekerasan ya. Ya, kekerasan itu Kekerasan kan ya. banyak, salah satunya bullying. Bullying sendiri itu ciri-cirinya ada tindakan yang menindas, baik itu dilakukan oleh kelompok ataupun seseorang ya. Jadi bisa sendiri, bisa kelompok. Oh begitu. Jadi tidak harus Iya, sendirian betul. gitu ya Pak Rocky. Betul sekali. Nah, biasanya itu dilakukan untuk menindas seseorang yang sekiranya lemah. Mungkin dari segi ekonomi, ya, dari segi fisik lemah, ya. Kemudian dari tingkah laku di kelas, mungkin si anak ini kurang pinter atau yang lain-lain, jadi itu bisa menjadi sasaran bullying. Gitu. Mungkin bisa diperjelas Bapak Rocky, ini perilaku yang dilakukan oleh pelaku tersebut itu secara terus-menerus atau mungkin sekali dua kali saja? Biasanya bullying itu dilakukan terus-menerus, ya, terkoordinasi. Sudah ada pelakunya, mungkin pelakunya ngajak seseorang atau temannya. Nah, itu dilakukan terus-menerus sampai korbannya merasa mungkin salah satunya minder atau Trauma takut, mungkin ya Pak Rocky. trauma, sampai nggak masuk sekolah. Kalau belum seperti itu, pelaku nggak puas. Ya, itu ciri-cirinya. Oh, baik, yang mungkin bisa ditekankan ya Sobat Purwastu. Jadi bullying ini bisa dikatakan bullying itu jika dilakukan secara terus-menerus dan Betul. menyebabkan perasaan tidak nyaman, trauma oleh korbannya. Begitu ya Bapak Rocky. Betul. Kalau dilakukan hanya sehari sekali atau sekali terus tidak dilakukan lagi, berarti biasanya ada konflik di situ. Ya, konflik Ya. biasa anak-anak. Jahil gitu ya Pak Rocky ya, iseng Jahil, aja begitu. begitu. Ya kadang itu yang membuat orang itu salah paham Pak Rocky. Jadi mungkin sekali mungkin digoda atau dijailin sama teman, mengiranya itu sudah termasuk bullying. Padahal bukan ya Pak Rocky ya. Jadi bullying itu lebih mengarah ke perilaku yang secara terus-menerus menyakiti korbannya. Ya, Begitu secara terus-menerus membuat perasaan tidak nyaman terhadap korbannya. Ya. Kalau korbannya itu masih nyaman di kelas atau di sekolah, si pelaku tidak akan puas. Jadi akan membuat si korban merasa tidak nyaman di sekolah. Seperti itu mungkin ciri-cirinya ya. Ya, baik. Nah, bentuk bullying yang ada di sekolah itu sejauh ini yang Pak Rocky ketahui itu apa saja bentuknya? Iya, yang kita ketahui di sekolah tidak sampai fisik ya. Insya Allah tidak sampai fisik, hanya verbal. Biasanya verbal itu menghina teman, tapi enggak sekali dua kali. Menghina temannya berkali-kali, ya. Ya, karena ada salah satu faktor yang menyebabkan si korban dibully. Ya, contoh ada ekonominya yang kurang mampu atau memang di kelas itu pendiam, itu jadi sasaran nanti ya. Bisa jadi sasaran ya Pak Rocky ya. Selain Begitu. itu ada juga yang mengarah ke pelecehan, ya. Pelecehan? Di sekolah dasar tidak terhindar juga ya dari hal-hal yang mengarah ke pelecehan, karena zaman sekarang apalagi media sosial sudah marak sekali. Di situ ada sesuatu yang ditampilkan dan tidak pantas dilihat oleh anak-anak umur SD, ya, sekolah dasar. Sehingga apa yang terjadi? Banyak anak-anak yang meniru, ya, banyak yang meniru sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang mengarah ke pelecehan. Begitu. Jadi lebih ke kurangnya filter ya Bapak ya. Anak-anak kan Betul. sekarang kalau main sosial media itu ya apapun yang muncul itu kan tidak bisa memfilter sendiri begitu kalau tidak ada bimbingan begitu ya. Betul. Atau Ya. pengarahan begitu. Baik. Nah, untuk peran guru sendiri di sekolah Pak Rocky terhadap pembulian tuh bagaimana? Oke, perannya ya. Perannya Bapak Ibu guru sangat penting sekali. Karena bagaimanapun juga guru termasuk peran yang paling penting ketika di sekolah. Ya. Guru bisa mendampingi anak-anak termasuk kader,
minimal kader dulu kita latih, kita bimbing bagaimana cara mengetahui jenis-jenis bullying, jenis-jenis kekerasan, terus bagaimana cara mencegahnya ya. Itu tugas Bapak Ibu guru, mendampingi. Selain mendampingi juga menangani pastinya. Iya. Baik, tadi kan Pak Rocky sedikit menyinggung tentang kader nih Bapak ya. Ini kan sudah ada kadernya. Nah, menurut anak-anak sendiri, peran kalian sejauh ini yang sudah kalian lakukan itu apa saja? Tentang kalian kan jadi kader anti bullying nih, yang sudah kalian lakukan sejauh ini di kelas atau mungkin teman sekelas ya, atau mungkin teman-teman yang lain, apa saja perannya kalian? Mungkin bisa diceritakan sama Mbak Elvina dulu. Biasanya kita tuh sering memberikan informasi tentang bullying atau kekerasan di sekolah, serta macam-macam bentuk bullying. Serta kita biasanya sering melerai anak-anak yang terkena kekerasan di sekolah. Nah, ini sih. Baik, itu kan untuk Mbak Elvina ya. Nah, mungkin dari Mas Gial deh, gimana? Sejauh ini, kan Mas Gial kelas 6 nih. Nah, kelas 6 ini kan kelas yang paling tua di sekolah dasar begitu ya. Iya, paling Otomatis, senior lah dikata ya. Iya, kenakalannya itu pasti berbeda dengan kenakalan anak seusia kelas 1, 2, atau 3 begitu. Bagaimana Mas Gial? Menurut Mas Gial? Ya, yang ini ya, yang sering terjadi begitu ya. Iya. Yang sering terjadi di kelas 6 itu apa? Coba dijelaskan. Yang sering terjadi mungkin hanya bercanda-bercandaan apa tuh mengejek-ngejekan gitu. Mengejek. Nah, Mas Gial sebagai kader anti bullying sejauh ini perannya bagaimana? Untuk mengingatkan temannya kah atau melerai kah? Bagaimana? Melerai teman-teman yang saling ejek-ejekan. Ya. Begitu. Melerai ya. Nah, untuk Mbak Farin bagaimana? Kalau kebiasaannya itu kayak memanggil nama orang tua dengan terus-terusan. Memanggil nama orang tua ya, betul. Terus ya kayak ejek-ejekan juga. Terus Mbak Farin bagaimana caranya supaya mereka nggak seperti itu lagi? Melerai dan menasehatinya. Melerai dan menasehati. Tapi sejauh ini kalian tetap terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru kan pastinya ya. Misalkan ada teman-temannya nih yang lagi bertengkar atau yang mungkin menyakiti secara verbal begitu. Kalian tetap memberitahukan ke Bapak Ibu guru atau sampai di kalian saja? Maksudnya hanya kalian yang mengingatkan setelah itu selesai? Tetap. Ya, Tetap mengingatkan dan menginformasikan ke Bapak Ibu guru Ya. begitu. Oh, baik ya. Karena kalau misalkan tidak diinformasikan ke Bapak Ibu guru pun itu juga sepertinya kurang efektif ya Pak Rocky ya. Kalau tidak disampaikan masalahannya kepada Bapak Ibu guru. Jadi misalkan hanya ke anak-anak saja itu apakah menurut Pak Rocky sudah cukup? Iya, sebetulnya harus disampaikan ke Bapak Ibu guru, termasuk tim BPK ya. Itu sudah menjadi prosedur. Jadi tidak berhenti di kader informasi terjadinya bullying. Informasi terjadinya bullying harus sampai ke Bapak Ibu guru. Sekali lagi ya. Nah, seharusnya apabila terjadi bullying, maka tugasnya kader itu melaporkan ya. Itu sudah menjadi prosedur di SDN Purwantoro 1. Prosedurnya ya, Betul sudah ada sekali. ya, sudah ada Ya. SOP-nya. Berarti kita sudah punya kebijakan ini Bapak ya. Nah, apakah kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh tim PPK itu sudah berjalan dengan maksimal Bapak? Oke, alhamdulillah sudah berjalan maksimal ya. Nah, apa ciri-cirinya kira-kira? Apa Bapak? Nah, Kira-kira apa ini? apakah Anak-anak banyak terjadi bullying atau enggak kira-kira? Coba anak-anak di SDN Purwantoro 1 banyak enggak terjadi bullying? Sejauh ini yang kalian ketahui? Enggak banyak. Tidak Tapi banyak. ada enggak kira-kira? Ada enggak? 1, 2? Ada. Paling cuma ejek-ejekan, nyandak-nyandak nama orang tua. Masih ya, Oke, masih ya. tapi tidak terlalu yang berlebihan begitu ya. Iya, Pak? ya itu yang sering sekali disalahpahami ejek-ejekan. Kalau ejek-ejekan kan
ya, itu menyebabkan salah satunya tidak nyaman. Nah, kalau mau bercanda boleh, tapi harus sama-sama suka, sama-sama senang, ya. Nah, kalau Ya, salah itu satunya nggak nyaman berarti harus betul dihentikan, sekali. stop, ya, harus stop. Kalau satunya tidak nyaman. Iya, setuju sih Pak Rocky. Kalau misalkan memang kita niatnya bercanda, berarti semua harus seneng ya, semua Iya, harus tertawa bahagia. Kalau misalkan ada salah satu yang tersakiti, berarti itu bukan bercanda. Setuju ya anak-anak ya? Setuju banget. Nah, kira-kira Pak Rocky, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Ini orang tua nih ya, ini udah ada hubungannya dengan orang tua. Jika anaknya itu mengalami bullying di sekolah, kan pastinya orang tua diceritain nih sama anaknya di rumah nih. Nah, kemudian orang tua kan pasti menanyakan nih ke pihak sekolah. Bagaimana itu Pak Rocky? oke. Di sini sebelumnya semuanya peserta, penonton ya harus tahu bagaimana prosedurnya ya. Prosedurnya apabila ada terjadi bullying di sekolah, maka langkah baiknya yang dilaporkan yaitu ke Bapak Ibu guru dulu atau ke tim PPK. Setelah dilaporkan ke tim PPK atau Bapak Ibu guru, maka dari itu dilanjutkan ke orang tua. Jadi anak-anak yang menonton setelah ini apabila tahu ada tindakan bullying di kelas atau di sekolah, melaporkannya ke siapa? Coba ayo. Ya, harus ke Bapak Ibu guru, ya, atau ke tim PPK. Kalau Bapak Ibu guru sudah tahu, silakan mau lapor ke orang tua, ya. Sehingga nanti orang tua dan Bapak Ibu guru bisa menyelesaikan bersama-sama, ya. Ya, betul. Begitu. Karena kadang kalau misalkan tidak melalui Bapak Ibu guru itu ketika anak-anak sudah cerita ke orang tua konfirmasi ke guru, guru tidak mengetahui, sepertinya kurang baik ya Bapak ya. Iya, nanti tidak bisa bekerja sama ya kalau gurunya nggak tahu tapi orang tuanya tahu. Bagaimana cara bekerja sama kalau tidak sama-sama tahu? Padahal orang tua dan guru harus klop ya, harus berjalan bersama, harus Betul. menyelesaikan bersama. Ya. Bagaimana yang bisa dilakukan orang tua? Tentunya dengan dukungan psikologis satu, dua dengan memberikan penjelasan, pemahaman ya. Kenapa kok anak saya itu dibully, harus dikasih tahu. Mungkin belum tahu ini si korban, mungkin belum tahu ya. Kok tiba-tiba saya dibully? Tidak tahu penyebabnya ya. Nah, kira-kira Kadangkala dicari seperti itu ya dulu. Pak Rocky ya. Ada yang seperti itu. Anaknya tiba-tiba dibully tapi nggak tahu penyebabnya. Sehingga pertanyaan-tanya dalam dirinya, salah saya apa? Nanti kalau nggak tahu penyebabnya, sehingga nanti si korban akan terus-menerus menyalahkan dirinya, ya. Nanti akhirnya apa yang terjadi? Ya, naudzubillah ya, bisa bunuh diri, menyakiti diri sendiri karena merasa dirinya paling salah, tidak berguna, ya. Mungkin seperti itu, Budila ya. Baik Pak Rocky. Nah, untuk langkah konkretnya sendiri yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini Pak Rocky. Mungkin juga ini bisa ke anak-anak. Langkah konkret apa yang kira-kira menurut kalian bisa mencegah bullying itu sendiri? Dari siapa dulu? Di Pak Rocky dulu Oke, mungkin. dari saya dulu ya. Berarti ini berkaitan dengan programnya tim PPK. Ya, yang pertama programnya tadi pembentukan tim kader anti bullying. Nah, itu pesertanya atau timnya berasal dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau yang kelas level kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih dalam bimbingan penuh. Kalau kelas 4, kelas 5, kelas 6 mungkin masih bisa dilepas pelan-pelan, ya. Yang penting anak-anak sudah tahu apa itu kekerasan, apa itu bullying, apa saja jenisnya, bagaimana cara mencegahnya dan menangani. Yang kedua, kami juga sudah melaksanakan seperti pelantikan ya, kampanye dan pelantikan. Kampanye anti bullying kami sudah melakukan di awal tahun ajaran. Ya. Deklarasi anti bullying Iya, itu ya Pak. deklarasi anti bullying sekaligus ya sekaligus ini apa namanya? Pelantikannya
sekaligus. Pelantikan kader anti bullying. Betul sekali. Kemudian kami juga ada bimbingan khusus sebulan sekali. Ya, baik secara klasikal atau hanya ke tim saja. Begitu. Begitu, Mbak Rocky. Mungkin Iya. dari Mas Giel, Mbak Farin sama Mbak Elvina gitu. Kira-kira langkah konkret apa sih yang sudah kalian lakukan sampai hari ini untuk mencegah bullying itu sendiri? Siapa dulu ini? Mas Giel, nanti terakhir deh Mbak Elvina. Iya. Biasanya kita selalu sering mengingatkan teman-teman agar tidak membuli lagi. Jadi teman-teman tuh jadi bisa teringat gitu loh Bu. Nah, agar tidak membuli dan kita memberitahu dampaknya bullying serta kita bisa memberitahu manfaat kalau korban tersebut tidak terkena bullying. Itu bisa mungkin bisa menjadi sukses ke depannya, Bu. Iya, percaya diri tinggi. Untuk Mbak Farin gimana? Mbak Farin, langkah konkretnya sejauh ini? Ya, kayak selain mengingatkan, kita juga sering, jika ada yang bullying, kita sering kayak melerainya juga gitu, dan melaporkan pada bapak ibu guru jika ada bullying. Mas Giel? Kadang menasihati teman-teman yang sering membuli, dan jika ada pembulian kita mengingatkan kepada bapak dan ibu guru. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Iya. Nah, kan ini tadi langkah konkret kalian nih ya. Kira-kira selama kalian menjadi tim kader anti bullying itu kalian pernah nggak merasa dipojokkan sama teman-teman, atau mungkin si pelaku itu merasa kayak, ih kamu siapa? Kok kamu nyuruh-nyuruh aku untuk berhenti membuli seseorang ini gitu. Pernah nggak kalian merasa terintimidasi atau kalian malah justru disalahkan? Kamu kan nggak lebih dewasa dari aku, kenapa kamu kok nyuruh aku untuk berhenti? Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Mas Giel. Nih Mas Giel, teman-temannya Mas Giel pernah nggak kayak gitu? Tidak pernah, karena mungkin pelaku bullying takut jika dilaporkan ke bapak atau ibu guru. Oh takut ya, masih merasa takut begitu ya kalau mau dikasih tauin ke guru gitu. Ya. Sejauh ini begitu Mas Giel. Bener nih, Benar. nggak ada nih yang kayak ngapain sih Giel kamu nyuruh-nyuruh aku gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Aman ya berarti ya di kelas Aman. 6 ya, aman. Baik, untuk Mbak Farin sendiri bagaimana? Kalau saya sih pernah pas waktu itu, karena teman-teman saya masih belum tahu karena saya kader anti bullying. Oh gitu, masih awal-awal itu Masih pernah awal-awal ya? Gimana temennya gimana? Ya temennya tiba-tiba kayak, kan saya pas itu kan ada bullying di kelas, pas itu saya melarangnya, terus teman saya bilang, ngapain sih kamu kan bukan siapa-siapa gitu. Terus itu saya bilang, aku sudah menjadi kader anti bullying tuh. Gitu. Setelah itu baru nih dia nurut ya Iya. jadinya ya. Oke. Kalau Mbak Elvina sendiri bagaimana? Sama dengan Mas Giel, teman-teman saya ada beberapa yang mungkin takut karena saya mendapat gelar kader anti bullying. Mungkin takut saya melaporkan kepada bapak ibu guru sekolah. Iya, tapi ada beberapa Bu yang mungkin rada mengucilkan saya. Oh gitu. Tapi awal-awal. Awal-awal aja Ya. ya. Mungkin merasa kayak terancam nih. Waduh Iya. ada timnya nih di kelas nih. Gimana nih kalau misalkan aku ketahuan gitu kali ya temennya ya. Iya. Oke, jadi sangat bermanfaat sekali ya Pak Rocky ya dengan adanya tim kader anti bullying ini. Dengan begitu kan anak-anak itu ada perasaan takut dulu deh minimal. Takut untuk melakukan hal tersebut gitu. Karena tahu itu sebetulnya salah begitu ya. Cuman kadang anak-anak itu kalau misalkan tidak ada istilahnya, kamu nanti tak kasih tauin ke guru loh, itu kayak kurang gitu loh. Mereka tuh nggak akan berhenti gitu ya kalau tidak ada seperti itu ya Pak Rocky. Iya, betul. Setidaknya teman sejawatnya itu ada yang positif, dalam artian tugasnya yaitu mengingatkan ya, melaporkan, itu kan tindakan positif.
Iya, betul sekali Pak Rocky. Nah, menurut Pak Rocky nih ya, bagaimana sih dukungan dari guru, sekolah, dan teman-teman dalam menjalankan tugas sebagai tim PPK ini? Dukungannya Pak Dukungan Rocky. ya. Ya. Dukungannya banyak sekali ya. Mendukung semua Eh, ya Pak Rocky ya, Insya Allah ya. Terutama orang tua komite insya Allah mendukung ya, karena sudah jadi satu tim, sehingga itu menjadi salah satu dukungan bagi kami Bapak Ibu guru untuk menjalankan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di sekolah. Itu sangat mendukung sekali. Kemudian ada kader-kader ini juga kami sangat didukung ya. Gitu ya, jadi Begitu semuanya sekali. alhamdulillah mendukung ya Pak Iya, Rocky ya. harus kerjasama. Begitu, baik. Nah, anak-anak, kalian itu kan sebagai tim kader anti bullying ya. Nah, menurut kalian nih ke depannya harapan kalian tuh seperti apa sih supaya bullying ini sudah nggak ada lagi bully, tidak ada bentuk kekerasan apapun, entah itu verbal ataupun secara fisik gitu. Apa harapan kalian? Ya harapannya ya, Budila, betul ya. Harapan agar di SDN Purwantoro 1 ini tidak terjadi bullying gitu. Harapannya apa coba? Harapan saya untuk kedepannya teman-teman di sekolah dikurangi ya bullyingnya. Kalau bisa nggak usah deh, nggak jangan ada bullying lagi seperti geng-gengan gitu. Karena bullying itu bisa menjatuhkan mental seseorang dan itu bisa rusak lama-lama bu mentalnya. Nah harapan saya ke depannya untuk teman-teman semuanya stop bullying ya karena itu sangat berbahaya. Terima kasih. Kalau harapan saya, ya kan semuanya sudah tahu kalau bullying itu tidak benar. Ya, harapan saya cuma semoga semuanya sudah tahu dan tidak melakukan bullying lagi. Harapan saya ya kurang-kurangin sifat bullyingnya karena bullying itu berbahaya untuk kita semua. Rata-rata semua pesannya memang stop bullying gitu ya. Jangan sampai ada lagi bully-bulian di sekolah gitu ya. Buat apa sih sebetulnya gitu nggak sih anak-anak ya? Iya, tadi ada di notis Iya. tuh bahaya. Iya, bahaya banget gitu. Bahaya Karena memang efeknya. menjatuhkan mental seseorang dan itu Betul. bisa jadi akan terus tertanam sampai di kemudian hari nggak sih Bapak? Menurut Pak Rocky sendiri deh. Iya, Yang betul. pernah Nanti Pak Rocky ketahui itu korban bullying itu akan lama sembuhnya, untuk sakit di hatinya tuh akan lama begitu. Betul nggak sih Pak Rocky? iya, jadi istilahnya nanti seperti kertas. Kertas itu kan utuh ya. Saya nggak punya kertas. Iya, nggak Ya, ada jadi kertas ini Pak dibayangin Rocky aja ya. Iya, Nah, mungkin ada kertas ini. Tim, ada kertas kah? Nah, biar perumpamaannya lebih mantep gitu. iya betul sekali. Betul. Hati seseorang itu ibarat kertas ya Pak Rocky. Kertas jadi yang masih utuh. iya. Iya, Gimana, saya bisa ambil ya? diambil mungkin Pak Rocky. Iya, terima kasih. Nah, mungkin hati seseorang itu kan seperti kertas utuh ini ya. Nah, bagaimana jika dibully? Ya. Nah, ketika dibully merasa sakit hati enggak? Kira-kira. Iya Sakit sih. hati enggak kira-kira kalau dibully? Kalian sakit hati Sakit nggak? hati ya. Nah, coba Iya. kalau sakit hati, hilang coba. Nah, kita sobek. Hilang. Sudah patah hatinya. Kemudian bagaimana kalau terjadi lagi? Nah, hilang kan? Sampai habis. Sampai jadi keping-keping kertas gitu ya Pak Rocky. Sampai habis, sampai sakit hatinya, sangat sakit hati. Coba. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengembalikan kertas ini seperti semula, utuh seperti semula? Ada enggak? Anak-anak kira-kira ada enggak yang bisa mengembalikan kertas ini seperti semula, utuh, halus, rapi? Ada enggak kira-kira? Enggak ada ya. Nah, itu seperti itulah kondisi hati kita ketika dibully, ya. Enggak akan bisa kembali, ya. Sakit Betul hati sekali. selamanya akan teringat. Ya, akan teringat. Kalau belajar lupa-lupa ingat ya iso ya. Tapi kalau yang namanya hati sudah dibully, ya,
merasa sakit hati, nggak akan bisa kembali normal lagi, dan itu akan teringat sepanjang hidupnya. Ya, sepanjang hidup akan teringat. Betul Iya. sekali. Luka goresan di tangan bisa sembuh ya Pak Rocky, tapi kalau Betul luka di sekali. hati, siapa ini yang akan menyembuhkan? Siapa juga yang tahu tempatnya? Nggak Iya, tahu tuh. betul Nggak ada sekali. yang tahu dalamnya hati seseorang ya. Jadi Sobat Purwastu semuanya jangan sampai kita membuli seseorang. Entah perkataan sekecil apapun, sesepele apapun, kalau itu menyakiti hati seseorang, kita akan sulit untuk menyembuhkannya, untuk mengembalikan kepercayaan dirinya. Betul ya Pak Rocky Iya, ya? betul. Untuk mengembalikan rasa percaya dirinya dia sendiri saja kita tidak bisa gitu. Dan Apalagi ini juga Bu Dila, korbannya sendiri gitu. ada juga yang berpengaruh ke prestasi, karena tadi mentalnya sudah kena, minder, tidak percaya diri ke sekolah, sehingga apa yang terjadi pas belajar tidak semangat, sehingga apa yang terjadi, ada penurunan prestasi. Jadi Sangat bahaya sekali. ada kata-kata Iya, betul. ada Betul kata kata-kata dari anak-anak ya, anak-anak. Pak, bahaya sekali ya Iya. memang ya. Bully no, prestasi yes gitu kemarin. Nah, untuk Pak Rocky sendiri, apa pesan Bapak untuk sekolah lain? Ini kan di sekolah kita kan sudah ada nih, Bapak sudah ada tim kader anti bullying, sudah ada program-programnya. Nah, untuk sekolah lain gitu, Pak Rocky, yang ingin menerapkan program kader anti bullying itu pesannya untuk mereka bagaimana, Bapak? Oke, mungkin di berbagai satuan pendidikan atau sekolah sudah memiliki tim PPK, karena itu juga termasuk peraturan ya, sudah diatur dalam Permendikbud bahwa satuan pendidikan harus memiliki tim PPK. Tapi sekali lagi hanya tim PPK. Mungkin ada perbedaan program ya. Kalau di SDN Purwantoro 1 kan programnya salah satunya membentuk kader. Nah, jadi mungkin di sekolah jadi lain bisa jadi berbeda gitu ya, bisa Pak jadi Rocky berbeda ya? programnya. Mungkin di sekolah lain belum ada kader, bisa itu dicoba ya, membentuk beberapa kader untuk membantu Bapak Ibu guru ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu guru pengawasannya juga terbatas. Yang sering main sama teman-teman siapa? Kan kader Anak-anak, sendiri, iya anak-anak kader ya. betul, anak-anak Yang sering sendiri main ya. sama teman-temannya di kelas ya. Sehingga nanti yang membantu untuk menasehati atau mencegah itu dari tim kader juga. Minimal mengingatkan ya Pak Rocky Iya, ya. minimal Setelah itu kan mengingatkan. akan diinformasikan ke Bapak Ibu guru begitu ya. Baik. Untuk terakhir nih, Pak Rocky, apa pesan untuk siswa agar lebih peduli? Nah, kadang itu kita sudah membentuk sedemikian rupa, tim kader ada, program ada, semuanya ada, tapi bagaimana membentuk kesadaran siswa yang lainnya yang di luar tim agar mereka itu peduli dan ikut berperan dalam mencegah bullying? Iya, anak-anak bisa diajak ya, untuk diajak mengetahui dampak-dampaknya dulu. Anak-anak harus tahu dampaknya bullying itu apa, dampaknya kekerasan apa. Dari situ anak-anak diajak juga merasakan kira-kira kalau kamu dalam posisi itu bagaimana rasanya. Nah, nanti lama-kelamaan akan terasa sendiri empatinya begitu. Begitu ya Pak Rocky Iya. ya. Dan anak-anak pun juga pastinya setiap hari ya, hampir setiap hari mengingatkan teman-temannya ya pastinya ya. Tidak ada satu hari yang terlewat untuk mengingatkan teman-temannya ya. Gitu. Baik, luar biasa sekali manfaat dari adanya tim kader anti bullying ini. Jadi penting sekali sih menurut saya Bapak Ibu, dan untuk mencegah terjadinya bullying juga lumayan ya, sudah lumayan efektif ya Pak Rocky ya. Mungkin sangat efektif malahan ya. Iya, Karena semoga efektif. ada bantuan dari tim kader, karena betul kata Pak Rocky, guru pun itu tidak bisa melakukan pengawasan yang Iya, full tidak bisa gitu ya. full, tidak bisa Misalkan maksimal. ketika jam istirahat saja, kan anak-anak sudah keluar nih, sudah keluar kelas, ada yang ke sini, ada yang ke sana, yang tahu persisnya ya mungkin anak-anak gitu ya. Kadang-kadang Betul mungkin yang sekali. terlihat oleh Bapak Ibu guru ya sebagian saja, tapi tidak Iya. semuanya. Nah, untuk efektifnya memang sangat butuh tim kader anti bullying. Betul sekali. Begitu ya Pak Rocky. Selain itu, saya juga menegaskan ya selaku ketua tim bahwa di SDN Purwantoro 1
tidak ada toleransi bagi pelaku bullying, ya. Tidak ada toleransi sama sekali, 1% pun. Mungkin 0,1 juga nggak ada, ya. Tidak ada toleransi. Ya, karena sudah ada tim PPK, sudah ada kader. Jadi saran saya hindarilah bullying, ya, kekerasan apalagi. Banyak ya macam-macam kekerasan, ada pelecehan juga, tolong dihindari ya. Tolong anak-anak SDN Purwantoro 1 tetap fokus ke prestasi ya. Untuk meniti masa depan, perjalanan kalian masih panjang sekali ya. Panjang sekali, baik. Nah, mungkin nih closing ya anak-anak. Mungkin kalian punya istilahnya apa ya? Kata-kata hari ini nih buat teman-teman nih untuk mencegah anti bullying. Dari siapa dulu nih? Siapa Mas Giel? Mas Giel. Kata-kata Gitu. hari ini Kata-kata Mas. hari ini Mas Giel untuk teman-teman gitu. Coba kata-kata hari ini. Apa? Tentang mencegah anti bullying nih. Stop bullying. Stop bullying. Tambah dong Mas Giel, masa stop bullying aja. Ayo apa? Tambahin lagi dikit. Boleh. Stop bullying prestasi. Yes. Oke, terus Mbak Farin. Hindari bullying. Hindari bullying, dekati apa dong? Kalau hindari pasti ada yang didekati ya. Apa kira-kira yang didekati? Hindari bullying, dekati persahabatan. Oke, hindari bullying, dekati persahabatan. Lanjut nih Mbak Elvina terakhir. Yuk. Stop bullying, buatlah pelangi seperti persahabatan kita semua. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih banyak Pak Rocky, Mas Giel, Mbak Farin, dan Mbak Elvina sudah hadir di tengah-tengah kita di Purwastu Talks. Terima kasih untuk semua informasi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk Sobat Purwastu yang menonton ini semuanya ya. Baik, mungkin ini sih ya, di akhir podcast ini semoga SDN Purwantoro 1 ini terhindar dari segala bentuk kegiatan bully yang mungkin sudah banyak terjadi di luar sana. Semoga sekolah kita tetap aman ya. Amin. Baik. Amin. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir podcast kita hari ini. Semoga yang nonton juga nanti jadi tahu, oh bully itu seperti ini. Aku juga boleh sampai melakukan hal tersebut karena sangat bahaya begitu. Baik, terima kasih. Saya Budila sebagai host hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bintang tamu kita hari ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di Purwastu Talks berikutnya. Nanti kita ada kata-kata gini. Kita ngomong bareng-bareng ya. Gini, Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Nanti dadah-dadah gitu ya. Bisa semuanya? Yuk coba. Sampai jumpa di Purwastu Talks, inspirasi di setiap cerita. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.